adalah wadah untuk obrolan santai menjadi inspirasi. Saya Tessa Rila Leleri akan menemani kalian dengan topik seru kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Yolandun. Hai, saya Yolandun. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang pastinya sudah tidak asing lagi buat kita semua, yaitu tentang organisasi yang merespon tentang mental health di kalangan mahasiswa. Yuk kita bahas. Pernah nggak sih kalian berpikir tentang mental health ini yang seringkali sudah heboh dan sudah maraknya terjadi di kalangan muda? Yuk kita bahas. Kita yakin bahwa kalian semua pastinya pernah ngalamin hal ini, atau orang-orang di sekitar kalian pasti pernah mengalami hal ini. Jadi, yuk langsung kita bahas di Small Talks. Kali ini kita tidak sendiri, kita ditemani oleh tamu spesial yang bakal bikin ngobrolan kita akan menjadi lebih seru. Langsung saja kita sambut, ada Angel, Patrice, Yalen, Yanti, Wulan, Aileen, dan Richard. Hai. Kita berdua senang banget nih kali ini bisa ngobrol bersama-sama dengan mereka. Yuk langsung aja kita tanya-tanya. Oke, dengar-dengar teman-teman sedang membentuk satu organisasi kemahasiswaan untuk merespon tentang mental health di kalangan mahasiswa. Untuk itu, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman Angel. Mungkin teman Angel bisa menjelaskan kepada kita dan untuk para penonton apa saja alasan serta tujuan teman-teman membentuk satu organisasi ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab tentang alasan dan tujuan utama dari organisasi yang mau kami bentuk ini. Organisasi ini bernama Organisasi Komunitas Peduli Mahasiswa, di mana dengan membentuk organisasi ini kami ingin melakukan respon terhadap masalah mental yang sekarang marak terjadi terutama pada kalangan mahasiswa. Untuk tujuan ini juga adalah untuk melakukan pencegahan terhadap masalah kesehatan mental dengan cara kami akan melakukan seminar mental health yang di dalamnya akan ada motivasi dan dorongan kepada teman-teman agar kesehatan mental teman-teman itu tetap terjaga. Dan seminar kami ini juga akan kami lakukan setiap 6 bulan sekali. Sekian. Nah, dari penjelasan teman Angel yang tadi ini, kira-kira teman-teman semua sudah membentuk desain struktur organisasi apa namanya? Komunitas Peduli Mahasiswa ini. Tentu kami telah membentuk struktur organisasi Komunitas Peduli Mahasiswa seperti struktur organisasi-organisasi lainnya. Yang pertama itu pemimpin yang bertugas untuk memimpin serta mengordinasikan seluruh kegiatan organisasi Komunitas Peduli Mahasiswa ini. Yang kedua, bertanggung jawab atas jalannya organisasi keseluruhan nanti ketika organisasi ini jalan seutuhnya. Yang ketiga, memastikan program kerja dari organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, fungsi struktur yang kedua sebagai sekretaris. Tentu sekretaris itu sangat penting juga teman-teman untuk mengelola administrasi serta dokumentasi organisasi. Yang kedua, mencatat dan menyebarkan informasi penting seperti surat, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, struktur bendahara. Tentu bendahara juga kalah penting di sini yang menyediakan uang. Tentu tanpa bendahara, penyaluran uang tidak berjalan dengan lancar. Yang kedua, bendahara juga membuat laporan keuangan secara berkala supaya adanya transparan loh dalam sebuah organisasi. Benar tidak? Benar. Yang keempat, penalaran dan keilmuan. Penalaran di sini mengembangkan kemampuan penalaran dan keilmuan mahasiswa supaya mahasiswa tidak bosan dengan materi-materi gitu aja teman-teman. Tentu adanya proses pembukaan pikiran, inovasi yang dikeluarkan memulai proses pertukaran ilmu dalam intelektual setiap mahasiswa. Yang struktur yang kelima, dokumentasi. Tentu teman-teman berpikir apa sih dokumentasi itu? Dokumentasi ya tugasnya foto-foto, menyediakan media, file untuk nanti dipaparkan kembali mengenai kegiatan-kegiatan organisasi yang kita lakukan. Yang kedua, minat dan bakat. Teman-teman tentu bosan untuk duduk mendengarkan materi di kelas. Dalam organisasi ini kita menyediakan struktur minat dan bakat, yaitu untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa seperti kayak seni gitu, seni dalam
mahasiswa, yang kedua olahraga maupun kayak briefing gitu. Sekian. Nah, kalau gitu, kegiatan apa nih yang akan teman-teman jalankan untuk mencegah gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan mahasiswa dan program kerjanya seperti apa? Serta bagaimana SOP yang akan dijalankan dan juga anggaran dasar untuk organisasi ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat menarik dan bagus ya. Tentunya untuk komunitas mahasiswa peduli mahasiswa ini, kami sudah menyiapkan anggaran dasar dari komunitas peduli mahasiswa ini. Nah, untuk yang pertama kami akan menyampaikan visi misi dari organisasi peduli mahasiswa ini. Visi misinya itu peduli untuk memberdayakan mahasiswa dengan menyediakan dokumen, dengan menyediakan edukasi, informasi, dan kesempatan pengembangan diri bagi mahasiswa yang mungkin terganggu dengan masalah-masalah mental yang ada di sekitar. Nah, untuk yang kedua itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri tadi teman saya Patri sudah menjelaskan dan tidak perlu saya ulang lagi karena tadi sudah sangat jelas. Untuk yang ketiga adalah penerimaan anggota. Nah, di sini persyaratan untuk masuk ke komunitas mahasiswa peduli mahasiswa ini, kami menyediakan 2 persyaratan. Yang pertama ada mahasiswa yang aktif dengan menyertakan kartu tanda mahasiswa. Nah, yang kedua yaitu harus memiliki minat dalam kegiatan sosial. Untuk yang berikut ada prosedur pendaftaran. Nah, teman-teman di sini prosedur pendaftarannya itu sangat sangat gampang sekali. Yang pertama itu cuma pengisian formulir saja. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Nah, di wawancara ini kita akan menanyakan alasan kenapa masuk dalam komunitas ini. Nah, yang ketiga yaitu tahap pengumuman. Jadi di tahap pengumuman sendiri kami akan menyampaikan siapa-siapa saja yang masuk dalam komunitas peduli mahasiswa. Nah, yang berikut adalah prosedur atau SOP dari kegiatan yang akan kami laksanakan. Nah, kegiatan yang akan kami laksanakan ini yaitu seminar yang bertema mental health. Nah, ini sangat menarik dan SOP-nya itu yang pertama kami akan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada di mahasiswa, dan yang kedua yaitu kami akan membuat proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini terkait dengan tujuan, target, dan anggaran. Nah, yang berikut ada implementasi kegiatan. Nah, dalam implementasi kegiatan seminar ini kami akan melibatkan anggota organisasi kami dan kami juga akan melibatkan banyak mahasiswa ya tentunya. Untuk yang berikut adalah pengelolaan dana ya. Iya, betul. Pengelolaan dana yang pertama sumber dana kami itu kami peroleh dari proposal yang mungkin akan kami ajukan ke prodi atau ke instansi lainnya, dan yang berikut kami akan melaksanakan usaha dana yang akan dilaksanakan seminggu sekali ya, tentunya untuk mendukung program kegiatan kami yaitu seminar yang akan dilaksanakan 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahunnya itu kami akan melaksanakan seminar ini selama 2 kali. Nah, yang berikut penggunaan dan penggunaan anggaran sendiri kami akan melakukan transparansi agar anggota-anggota organisasi ini juga bisa tahu apa pemasukan, pengeluaran dari organisasi kami. Nah, untuk itu sekianlah SOP kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan beserta anggaran dasar. Sekian. Wow, penjelasannya sangat baik ya. Nah, kalau gitu ini aku mau tanya nih soal pembentukan organisasi dan faktor apa saja yang menjadi tantangan dalam membentuk organisasi ini. Oke, baik, tentunya dalam sebuah organisasi itu pasti akan ada rintangan dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya, seperti tantangan dari luar maupun dari dalam organisasi tersebut.
tantangan dari dalam itu seperti kurangnya partisipasi anggota. Mungkin banyak anggota yang sibuk dengan kegiatan akademik atau kegiatan pribadi mereka sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu konflik. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat antar anggota. Faktor dari luar seperti kurangnya dukungan dari kampus ataupun masyarakat di sekitar. Faktor yang berikutnya adalah persaingan dengan organisasi lain seperti organisasi-organisasi yang memiliki tujuan serupa dengan kami. Dan yang berikutnya adalah tantangan finansial. Seperti yang kita ketahui bersama, suatu organisasi itu kalau dibuat membutuhkan dana yang begitu besar, dan cara kita memperoleh dana tersebut itu tidak mudah. Seperti kita mendapatkan sponsor atau sumbangan itu tidak mudah untuk kita peroleh. Demikian. Kalau gitu, apakah ada solusi dari teman-teman untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi ini? Jadi guys, dari tantangan yang sudah disebut oleh teman-teman tadi, di sini saya akan menjelaskan cara untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi tersebut. Yang pertama, kita harus membuat struktur yang jelas seperti yang teman Patris katakan tadi, kan sudah jelas jadi tidak usah disebutkan lagi. Terus yang kedua, peningkatan untuk partisipasi anggota dengan cara membuat anggota tersebut nyaman dan betah sehingga mereka bisa memajukan terus untuk mengembangkan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita sebagai pengurus organisasi harus transparansi dan dari soal keluar masuknya uang dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat yaitu kita sebagai anggota organisasi gitu harus terlibat secara aktif, saling berkomunikasi, selalu bekerja sama untuk mewujudkan sebuah organisasi ini. Terus yang kelima, kita harus membangun kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki visi dan misi yang serupa untuk mengembangkan organisasi kita. Kemudian yang terakhir, kita harus aktif di sosial media untuk mempromosikan organisasi kita, dan jangan lupa juga untuk mendokumentasi serta dalam itu kita harus kayak mengajak semua teman-teman untuk terlibat dalam organisasi ini. Benar sekali. Oke, setelah perbincangan kita mengenai tujuan, struktur, kegiatan seminar, dan anggaran dasar dan SOP, serta tantangan dan cara meningkatkan efektivitas dari organisasi ini, apakah teman-teman akan merealisasikan organisasi ini atau hanya sekedar desain saja? Oke, baik. Dari rancangan anggaran dasar dan tadi juga teman Angel sudah menjelaskan tentang alasan dan tujuan organisasi ini. Mungkin dari kami rencananya belum mau realisasikan dalam waktu dekat ini. Ya, karena kami juga masih banyak keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Sehingga dari rancangan yang telah kami buat ini akan terus kami tingkatkan lagi agar kedepannya kami dapat dan perlahan merealisasikan organisasi ini. Sekian dari saya. Wow, ternyata sangat singkat, jelas, dan sangat padat ya teman-teman. Jadi demikianlah keseruan kita dalam pembahasan tentang organisasi kemanusiaan, kemahasiswaan, yaitu komunitas peduli masyarakat. Semoga kedepannya organisasi ini dapat terrealisasikan agar mahasiswa itu mempunyai wadah untuk mendapatkan edukasi mengenai mental health. Oke deh, kalau begitu kalau kalian suka, jangan lupa kalian like dan kalian share ke teman-teman kalian. Thanks ya udah dengerin. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan jangan lupa tetap happy dan jangan suka overthinking ya. Saya dan Tessa bersama teman-teman yang lain undur diri. Semoga kedepannya ada kesempatan berjumpa lagi dengan teman-teman untuk merealisasikan organisasi ini ya. Kami pamit dulu ya. Stay safe, stay awesome, dan see you next time. Bye.